Virus COVID-19 yang merebak ke seluruh penjuru dunia telah mempengaruhi manusia secara drastis terhadap hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Baik secara fisik maupun secara mental. Penyakit yang buas dan kematian merajalela ke seantero dunia secara tak kasat mata, tak tercium atau tak terdengar, virus yang membawa kematian. I came here for business just one day. I wanted to stay in England. Sunday night at 23 o'clock, I was forced out of the harbor. I'm now staying in a hotel, but in front of the hotel there are thousands of people without any room, waiting in their cars to come over the crossing, the channel crossing. Yeah. Halo sahabat Kata Data, saya Fitra Faisal Astiadi, ekonom dari Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa fakta dan data terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Ini akan menyerang tidak hanya China tapi juga negara-negara yang lain. Sebelumnya China terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengkontraksi perekonomian Indonesia. Jadi setiap 1% perekonomian China turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan oleh karenanya kemungkinan besar ini juga akan berdampak pada kemungkinan atau potensi krisis atau resesi global. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah pertama kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita terdampak. Kelangkaan dari impor bahan baku terutama itu akan kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan kemudian berdampak pula secara negatif pada perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan ada dampak dari sisi capital outflow atau capital reversal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita melihat IHSG sudah mulai masuk zona merah. Dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut terdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa measures atau beberapa langkah-langkah kebijakan. Salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga The Fed ke 100 basis point dan memulai era baru dalam quantitative easing. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan sehingga kita melihat IHSG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan. Dimensinya ada di jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek tentunya bagaimana pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga. Dari sisi kestabilan harga berarti kita harus berbicara mengenai relaksasi impor untuk kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan barang-barang konsumsi. Dan kemudian menjaga agar stok pangan, stok kebutuhan pokok, dan juga stok kebutuhan tersebut yang terkait dengan industri tetap ada dan tidak kehabisan gitu. Sementara di jangka menengah, selain kita juga harus mencari pasar baru selain China untuk target ekspor maupun impor, juga kemudian harus dilakukan beberapa intervensi kebijakan baik fiskal maupun moneter. Dalam hal ini daya beli masyarakat tentunya akan terdampak kalau misalnya akan ada shock dari sisi demand atau harga yang meningkat. Oleh karenanya saya rasa dalam hal ini pemerintah juga bisa kemudian mengeluarkan kartu prakerja, kemudian mengeluarkan BLT supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tidak berdampak cukup serius.
COVID-19 ini adalah musuh tidak terlihat karena tidak ada yang tahu berapa lama dan vaksinnya pun belum ditemukan. Nah, tapi kalau kita melihat pengalaman SARS di tahun 2003, itu sangat menghantam perekonomian China. Sebelumnya tumbuh 11% dan kemudian di kuartal berikutnya turun hingga 9%. Tapi kita bisa menyaksikan setelah itu, setelah virus itu di-contain, di kuartal ketiga dan keempat, itu bahkan pertumbuhan ekonomi China tumbuh double digit, artinya ada rebound. Dan dalam konteks ini kita juga bisa banyak berharap, karena secara fundamental sebenarnya tidak ada yang, atau belum ada yang sangat terganggu. Mungkin kita akan menderita di tahun 2020, tetapi once ini selesai, saya rasa potensi rebound akan cukup besar. Salah satunya adalah kalau kita melihat di bulan Januari ada Purchasing Manager Index Indonesia yang sudah di atas angka 50, di mana di China sudah di bawah 30. Ini artinya sebenarnya menjanjikan sebuah potensi ke depan. Ada juga kemungkinan bahwa pasar-pasar yang sebelumnya sangat tergantung pada China itu akan mengalihkan pasarnya, salah satunya adalah ke Indonesia. Potensi ini bisa kita lihat setidaknya kemarin di bulan Februari ketika ada surplus neraca dagang, yang mana ini jarang sekali terjadi. Nah, dari sini itu menjanjikan sebuah potensi ya di jangka panjang, di mana kita bisa menjadi pasar alternatif selain China. Kalau sektor bisnis yang mungkin tertekan dan sebaiknya dihindari dulu di masa new normal ini, barangkali travel, kemudian apa lagi Pak? Semua aktivitas bisnis yang membutuhkan fisik itu pasti akan kena. Manufaktur juga? Manufaktur, kalau manufaktur kan Anda harus ke pabrik. Oke. Kecuali kalau nanti 3D printing udah jadi ya, Anda bisa bikin barang dari rumah gitu dengan di print. Kan sekarang teknologinya belum selesai. Pariwisata, Anda kan nggak bisa tuker experience dengan virtual. Jadi misalnya Anda mau ke laut, Anda nggak bisa cuma lihat gambarnya, kalau itu nonton YouTube aja kan. Atau Anda tidur di hotel, Anda nggak bisa tuker dengan YouTube kan. Tidur di hotel, Anda ngelihat hotelnya bagus tapi tidurnya di bangku rumah gitu. Itu experience nggak bisa ditukar. Jadi sifatnya yang membutuhkan physical presence, yang membutuhkan experience itu pasti akan kena. Semua sektor, Anda sebut aja. Karena esensinya itu tadi saya bilang, pasar adalah meeting place. Ya, meeting place di mana orang itu berkumpul untuk exchange goods and services, bisa dilakukan secara virtual atau physical. Kalau dia virtual, dia survive. I already know for me that Christmas is gone. I have stopped already the hope of Christmas, yeah? I know, hopefully I can leave the new year, maybe between, but I have lost the hope to be Christmas at home with my children and my wife. Saat tiba di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb pada Sabtu sore. Bahkan anaknya menangis histeris dalam gendongan keluarganya. Rekan seprofesi Nurul Hasanah kemudian melakukan sholat jenazah di halaman Dinas Kesehatan setempat.
Natal yang syahdu. Kepada seluruh jemaat, kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kalaupun situasi boleh berubah, tapi Tuhan kita Yesus adalah tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikian juga iman percaya kita. Jangan berubah, bahkan semakin sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Segala kemuliaan bagi Allah, tempat Tuhan tinggi, dan damai sejahtera pada umat manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya di tahun ini, dalam kita merayakan Natal, kita menjadi umat-umatnya yang berkenan di hati Tuhan, sehingga damai sejahtera itu menjadi milik kita. Demikian saudara, walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tapi biarlah jauh di mata, dekat di hati. Itu menjadi bagian kita. Tiap-tiap hari kita bertemu di kaki Tuhan. Tuhan, selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua.